Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kesulitan belajar matematika. Happy birthday. 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 한 손을 넘어 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang masalah matematika adalah pelajaran yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu menghadirkan konsep matematika seperti menghitung, membagi, terus menjumlahkan dan mengurangi. Belajar matematika juga mampu melatih seseorang untuk berpikir logis dan teliti. Peran matematika yang besar bagi kehidupan manusia menjadikan matematika sebagai pelajaran yang dijadikan syarat bagi kelulusan siswa untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, matematika sudah diajarkan mulai dari pendidikan dasar atau sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Meskipun matematika sudah diajarkan sejak SD, masih banyak siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi kurang menguasai konsep matematika. Bahkan, terkadang pelajaran matematika telah menjadi ujian sekolah sehingga pelajaran matematika dianggap sangat menakutkan bagi siswa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Atin Nurhayati dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kesulitan belajar matematika. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengambil 2 pendapat tentang kesulitan belajar matematika. Yang pertama, menurut National Institute of Health USI atau Ridwan Idris tahun 2009, beliau mengatakan bahwa kesulitan matematika pada anak itu adalah gangguan belajar pada anak yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang disignifikan. Wow, terus pendapat yang kedua dari siapa? Ya, pendapat yang kedua itu dari Sudrajat. Nah, menurut Sudrajat ternyata kesulitan belajar matematika itu mencakup luas. Ada apa aja menurut Sudrajat? Yang pertama, ada learning disorder. Learning disorder itu biasanya kita sebut dengan apa? Dengan kekacauan belajar. Nah, terus yang kedua, learning dysfunction. Learning dysfunction itu apa ya? Nah, ternyata learning dysfunction itu proses belajar yang dilakukan oleh siswa itu tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Yang kedua ada underachiever. Underachiever itu yaitu IQ seorang siswa, kecerdasan seorang siswa sangat tinggi. Namun, prestasi yang diraih oleh seorang siswa itu malah turun, rendah, tidak sesuai dengan IQ yang dia miliki. Oke, selanjutnya ada slow learning. Nah, slow learning itu apa? Ternyata slow itu sangat belajarnya itu sangat lambat banget. Nah, ada pun yang terakhir yaitu learning disabilitas atau kita sebut dengan ketidakmampuan dalam belajar. Jadi siswa itu tidak mampu sama sekali belajar. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. B. Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika. Kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku siswa seperti kesukaan berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, dan sering bolos dari jam pelajaran matematika. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar anak antara lain: 1. Faktor internal siswa. Menurut Muhyiddin Syah, faktor internal adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri. A. Fisiologis. Faktor fisiologis berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, susunan syaraf, ataupun bagian-bagian tubuh yang lain. Guru harus menyadari bahwa hal yang paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem syaraf dalam menerima, memproses, menyimpan, dan memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. B. Kecerdasan atau IQ. Keberhasilan individu mempelajari berbagai pengetahuan ditentukan pula oleh tingkat kecerdasannya. Bila seseorang telah mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tetapi kecerdasan individu yang bersangkutan kurang mendukung, maka pengetahuan yang telah dipelajarinya tidak akan dimengerti. C. Motivasi. Motivasi juga sangat menentukan keberhasilan belajar. Motivasi merupakan dorongan untuk mengerjakan sesuatu. D. Minat. Minat belajar dari dalam individu sendiri merupakan faktor yang sangat dominan dalam pengaruhnya pada kegiatan belajar. Karena jika dalam diri individu tidak mempunyai kemauan untuk minat untuk belajar, maka pelajaran yang diterimanya hasilnya akan sia-sia. Media pembelajaran. Media pembelajaran seperti buku-buku pelajaran, alat peraga, alat-alat tulis juga mempengaruhi keberhasilan anak dalam belajar. Siswa akan cenderung berhasil apabila dibantu oleh media pembelajaran yang memadai. Media pembelajaran tersebut akan menunjang proses pemahaman anak. Pada dasarnya, semua anak memiliki kemampuan. Meskipun kemampuan setiap anak berbeda satu dengan yang lainnya. Pada saat anak mengalami kesulitan belajar dan mendapatkan nilai yang rendah, sebaiknya orang tua atau guru
tidak mengatakan bahwa anak tersebut bodoh atau gagal, akan tetapi mencari tahu apa penyebab dari masalah anak tersebut dan memberikan bantuan untuk mengatasi kesulitannya. Gejala-gejala kesulitan belajar. Menurut Sudrajat 2009, kesulitan belajar dapat dimanifestasikan dalam perilakunya, baik aspek psikomotorik, kognitif, konatif maupun afektif. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang disediakan. Faktor eksternal siswa. Menurut Resti Rahajeng, faktor eksternal dapat berupa lingkungan keluarga, masyarakat, guru, dan media pembelajaran. 1. Lingkungan keluarga. Meliputi status ekonomi, status sosial, kebiasaan, dan suasana lingkungan keluarga berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. 2. Lingkungan masyarakat. Peran masyarakat sangat mempengaruhi anak dalam belajar. Setiap pola masyarakat yang mungkin menyimpang dengan cara belajar di sekolah akan cepat sekali menyerap dalam diri anak, karena ilmu yang didapat dari pengalamannya bergaul dengan masyarakat akan lebih mudah diserap oleh anak daripada pengalaman belajarnya di sekolah. 3. Guru. Guru sebagai motivator, fasilitator, inovator, dan konstruktor masalah-masalah individu siswa perlu menjadi acuan selama proses pembelajaran berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mengatasi kesulitan dalam belajar. Menurut Muhyiddin Syah tahun 2000, ada 2 langkah yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan belajar matematika pada siswa. Ada 2 pendekatan pada pemecahan masalah ini. Pendekatan yang pertama yaitu penanganan matematika yang intensif dapat dilakukan dengan teknik individualisasi yang dibantu tim. Pendekatan ini menggunakan pengajaran secara privat dengan teman sebaya. Pendekatan ini mendasari tekniknya pada pemahaman bahwa kecepatan belajar seorang anak ada yang cepat menangkap dan ada juga yang lama. Pendekatan yang kedua yaitu jalan pintas dengan memberikan kalkulator untuk menghitung. Pendekatan ini dilakukan untuk anak yang mengalami gangguan matematika yang disebabkan oleh gangguan fisiologi, yaitu diskalkulia. Hal ini sederhana karena anak dengan problem diskalkulia tidak memiliki masalah dengan kaitan antara angka, akan tetapi lebih kepada menghitung angka-angka tersebut. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari kajian tentang kesulitan belajar matematika ini adalah 1. Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika dapat digolongkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 2. Gejala kesulitan belajar matematika dapat dilihat dari perilaku, baik aspek psikomotorik, kognitif, afektif, maupun konatif. 3. Penanganan kesulitan belajar matematika bisa dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu peer tutorial dan pendekatan dengan alat bantu menghitung. Yeay, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. 원하는 대로 나가줄 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고